ya Kak. Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Diwan. Hai guys, kita ada di tempat pertama, dapur MBG, kantornya ya. Bye bye. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Perkenalkan kami dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang kebetulan kali ini kami akan mungkin wawancara dengan Kakak terkait observasi penyelenggara pemerintah daerah terkait SPPG gitu Kak. Apakah Kakak yang berkenan? Berkenan. Atas nama Kak siapa? Aku atas nama Abel. Kak Abel. Boleh Kak? Kami mulai ya Kak Abel. Untuk pertanyaan di sini kita ada kurang lebih 9 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertamanya adalah berdasarkan dari pengalaman kakak yang ada di lapangan. Nah, dari seluruh rangkaian SOP yang ada saat itu, mulai dari penerimaan bahan mentah hingga makanan itu sampai nanti ke tangan anak-anak, itu menurut Kak Abel tahapan mana yang paling sulit untuk dijaga standar dari higienitasnya? Oh, oke. Mungkin kalau menurut aku sendiri pribadi itu semuanya itu pasti sulit, mulai dari penerimaannya, terus di persiapannya, pengolahan sampai di pemursian. Kalau di penerimaan itu yang paling kayak di warning. Kalau kita udah dapat dari bahan itu datang ya, dari supplier datang ke kita. Kalau kualitasnya jelek, entah misal nih kayak ayam ya, kayak kasarannya ayam potong. Ayam potong kalau udah berubah warna, udah kayak berbau, terus warnanya udah agak kecondong ke biru, itu kan udah kualitasnya udah jelek. Nah, kalau itu kita paksa masuk terima, otomatis kan pasti itu juga akan mempengaruhi di persiapan dan di pengolahannya. Kalau yang di penerimaan itu contohnya kayak itu. Terus kalau yang di persiapan mungkin ya, semisal nih bahan yang udah datang itu kualitasnya bagus, oke. Tapi waktu di persiapannya, di penanganannya kita itu salah. Misal kayak gini, ada di sayur kan yang kita tahu kalau yang sayur beneran sehat gitu ya, itu kan pasti ada kayak uletnya dan kayak gitu. Nah, tapi dari sasaran kita itu kebanyakan kayak wah ini ada uletnya kayak gitu. Padahal ulet itu kayak sebenarnya bukan mengeneralisasi kalau ulet itu nggak apa-apa, itu juga salah. Tapi kan kalau ulet ada di sayur itu sebenarnya hal yang wajar, karena itu kan menandakan kalau sayur itu sehat. Nah, kalau kita ada di penanganannya sayur itu kayak agak kecolongan gitu ya, itu juga akan mempengaruhi kualitasnya. Jadi kalau yang di penanganan sayur itu kita ada yang memberlakukan itu perendaman garam sama baking soda. Tujuannya apa? Biar ulat-ulatnya itu keluar duluan dan kita juga meminimalisir adanya ulat itu bisa sampai ke sasaran. Terus kalau yang di pengolahan, itu yang paling riskannya itu ada di suhu pemasakan. Misal nih kita goreng ayam tuh, ayam kan udah punya titik suhu kematangannya sendiri. Kalau ayam tuh suhunya 70 derajat. Nah, kalau kita masaknya nggak sampai 70 derajat, otomatis makanan itu ayam tuh masih mentah kan, dan di dalamnya tuh masih mentah. Mungkin kalau di kita yang usia kita itu imun kita kayak udah kasarnya udah stabil gitu ya, kita nggak gampang sakit kalau kena itu. Tapi kan sasaran kita tuh mulai ada anak balita, TK, SD yang imunnya itu belum stabil kayak kita. Itu juga berpengaruh. Jadi kalau yang di pengolahan tuh lebih ke riskannya di suhu sih. Kalau di pemasakannya belum mencapai suhu yang sesuai, itu juga bakal beresiko. Terus kalau yang ada di pemorsian tuh yang kita packing langsung masuk ke ompreng. Nah, yang itu kalau makanannya itu masih
dalam kondisi panas, kan kalau ompren kan kita tutup terus kita distribusikan. Nah kalau makanan itu masih panas tapi kita udah tutup, itu juga bakal beresiko basi. Jadi kalau menurutku mana yang paling sulit penanganannya, semuanya sulit, ada resikonya masing-masing. Kayak gitu sih. Terima kasih Kak Bel. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Jadi lanjut ke Udah wawancara dan kita mau pulang. Bye bye. Semoga kita aman, nyaman. Sekarang jam Ini yang nyetir 21. 19.21. Ya, bye bye. Ini mau pulang ya guys. Tebak daerah. Yes, bye bye. Assalamualaikum.